Halo, perkenalkan kami dari kelompok kuning Shift D angkatan 2023. Nama aku Moza Kefta dengan ujung NIM 112. Nama aku Muhammad Andika Duta Amerta dengan ujung NIM 068. Nama aku Nasa Zawa dengan ujung NIM 086. Pada kali ini kami akan menunjukkan pengujian apa saja yang kami lakukan selama proses pembuatan dari awal sampai akhir. Hai semuanya, jadi di sini kami bakal ngejelasin pengujian apa saja yang dilakukan selama proses pembuatan tablet konvensional, yakni terdiri dari in-process control dan end-process control. Yuk disimak! Yang pertama, sifat alir dan sudut diam. Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan granul atau serbuk dalam mengalir dengan baik. Dilakukan juga perhitungan atau pengukuran tinggi dan diameter dari bahan-bahan yang akan dipakai untuk memastikan kalau sifat alirnya dan sudut diam dari bahan tersebut baik. Selanjutnya ada pengujian kompresabilitas, digunakan untuk mengetahui kemampuan bahan serbuk atau granul untuk membentuk massa yang kompak dan stabil saat pemberian tekanan. Nah, terdiri dari typing index, angka Kars, dan angka Hausner, di mana persyaratannya harus di bawah kurang dari 20%, kurang dari 21%, dan kurang dari 1,5%, sehingga dapat dianggap baik. Pengujian selanjutnya, pengujian kadar air untuk menentukan atau mengetahui berapa banyak kadar air yang digunakan dalam bahan maupun granul menggunakan alat yakni moisture content, di mana syaratnya itu haruslah berada pada rentang 3-5% sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat untuk dibuat menjadi tablet konvensional. Selanjutnya ada pengujian keseragaman ukuran partikel atau granul, di mana cara kerjanya itu bahan-bahan ataupun granul itu bakal dimasukkan ke dalam alat yang namanya shift shaker, kemudian bakal dinyalakan selama 15 menit, terus setelah berhenti itu bakal dihitung jumlah serbuk yang tertahan pada masing-masing nomor ayakan. Selanjutnya ada uji mikroba, di mana setiap bahan atau granul itu dilakukan 3 replikasi, diambil secara aseptis lalu diinokulasikan pada media agar. Terus di sini terlihat kalau granul dan juga bahan-bahan yang kami pakai itu kebanyakan tidak terkontaminasi mikroba atau mikrobanya 0. Selanjutnya kita masuk ke end process control. Sebenarnya pengujian dari end process control ini hampir mirip-mirip dengan in process control tadi, tapi ada beberapa tambahan pengujian yang memang dilakukan khusus di end process control. Pengujian tersebut antara lain, pertama, uji organoleptik dilakukan terhadap tablet tuh secara visual. Kita tuh akan mengamati warna, bau, rasa, dan lain-lainnya yang bisa kita perhatiin secara organ atau bisa dilihat melalui secara kasat mata. Lanjut, ada uji keseragaman bobot pada tablet yang telah dibuat. Itu bakal ditimbang 20 tablet secara acak dengan timbangan analitik. Kemudian bakal diuji keseragaman bobotnya, dihitung dari penyimpangan bobot terhadap bobot rata-rata dan disesuaikan analisisnya dengan persyaratan yang terdapat di Pharmacope Indonesia. Lanjut lagi, pengujian keseragaman ukuran dilakukan menggunakan jangka sorong, mengukur diameter dan tebal dari 20 tablet secara acak. Kemudian hasilnya itu dinyatakan baik jika koefisien variasi atau persen CV-nya itu kurang dari 5%. Lanjut lagi, ada uji kekerasan, di mana menggunakan alat yang disebut Monsanto Hardware Tester untuk mengukur kekerasan tablet yang telah dibuat. Nah, pengujian ini tuh dilakukan dengan mengambil 5 buah tablet, kemudian diukur menggunakan alat tersebut dan dicatat KGF yang dihasilkan. Syarat keberterimaannya itu berada pada rentang 4-8 KGF.
Selanjutnya ada pengujian kerapuhan dan abrasi, diuji dengan menggunakan alat preabilator menggunakan 10 tablet dengan kecepatan 25 kali putaran per menit selama 4 menit. Nah, alat ini itu menguji kerapuhan suatu tablet terhadap gesekan dan bantingan selama waktu tertentu. Persyaratannya itu yang baik tidak lebih dari 0,8% yang berkurang. Selanjutnya pengujian disintegrasi untuk menguji seberapa lama atau seberapa tahan tablet tersebut bisa hancur di dalam tubuh dengan cara mengambil 6 tablet secara acak lalu diukur menggunakan alat ukur waktu hancur disintegrator tester dengan suhu medium. Air dipertahankan pada suhu 37 Celcius. Kemudian dihitung untuk tablet konvensional itu waktu hancurnya dengan persyaratan tidak boleh lebih dari 15 menit, maka dikatakan baik. Selanjutnya ada uji disolusi untuk mengukur tingkat dan laju pelarutan zat aktif dari sediaan tablet ke dalam media pelarut dalam waktu tertentu. Nah, uji ini dilakukan dengan metode Dayung. Ujian dilakukan terhadap 3 tablet, kemudian sampel hasil disolusi akan dicek dengan di spektrum menggunakan spektrofotometri UV vis. Selanjutnya ada uji kadar. Karena videonya itu kurang sempat divideoin, maka dengan video seadanya aja. Untuk uji keseragaman kadar itu dilakukan dengan 10 satuan tablet, ditetapkan kadar menggunakan metode analisis, kemudian dihitung keberterimaannya sesuai dengan Pharmacopeia Indonesia dan dianalisis dengan spektrofotometri UV vis. Terakhir ada uji stabilitas, di mana tablet itu dimasukkan ke dalam oven selama 24 jam, kemudian dipindahkan ke dalam kulkas selama 24 jam, kemudian dipindahkan kembali pada suhu ruang selama 24 jam, dilakukan berulang selama 3 siklus. Pengujian ini tuh dilakukan untuk melihat kestabilan tablet tersebut pada suhu yang berbeda-beda dan secara signifikan. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga suka. Dadah.